Aduh. Mana sih ya, Bib? Bib. Gimana sih, Bib? Katanya kita mau diajak ke Mekah. Bib, Sampai gitu. Bib, saya udah ngasih tahu sama keluarga di Bandung. Mau ke restoran Mekah, Bib. Alhamdulillah, Bib. lagi musim panas ya, Bib ya? Iya. Lagi musim haji bentar lagi. Betul, kan musim panas tuh musim kurma, bagus. Tapi kita nih katanya mau ke Mekah, kenapa kita tidak ada jadi Condet Timur? Jakarta Timur. Emang sekarang Indonesia. ini dicondet, Bib. Ini dicondet, makanya kan sampai bilang kan ke Mekah nggak butuh paspor. Sudah, kita masuk aja ke dalam. Ke dalam. Kita cobain deh. Kita pengen tahu juga apa hubungannya Mekah sama Habib ajak ke sini. Ayo. Kita pengen tahu deh. Ayo. Ini gimana sih? Cuma dikasih sendok sama piring doang. Kagak ada nasinya. Ini gimana? Sabar dong, sabar. Kita kan- Syuf, lihat kita kan tuh. bener-bener- Masya Allah. Oh, Masya Allah. Nah, Masya Allah. Jadi iya, makanya dibilang Mekah ini ada hubungannya ini nih. Apa maksudnya nih isal alaga ismul mat'am wa ismu Makkah itu mat'am. Ayo. Artinya apa, Bib? Amin gitu. Oh, ya, amin. Artinya Maksudnya apa? kalau ditanyakan kenapa ini namanya restoran Mekah, kenapa yang dikatakan mandi laham? Karena memang mandi laham itu adanya di Mekah. Jadi yang namanya ya khair, Abu ya jazakumullah khair. Terima kasih banyak, syukran. Marhaba. Ayo disilakan makan kita. Yang ini Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, maaf. Ustaz. Iya. Habib, ganggu waktunya Bu Ustazah. Mau bertanya sedikit boleh? Oh, Habib, boleh, Ustaz. boleh. Kebetulan di sini ada Bu Ustazah. Iya. Waktunya tepat banget nih, Bu Ustazah. Iya, sebentar dulu Mas. Apa tuh? Kalau mau nanya, masuk dulu ke segmennya. Oh, gitu. Segmennya namanya Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong, Ustaz. Oke, baru nanya Boy. Masnya boleh tahu namanya siapa nih Mas? Nama saya Khairullah. Khairullah. Ya, Wih, nama Masya saya Allah, bagus Allah. banget Ya. namanya. Nah, sekarang kita mau coba pengen tahu juga pertanyaannya apa sih kalau boleh tahu nih Mas nih. Iya, sebelumnya saya mau tanya sama Bu Ustazah nih. Oh, Bu boleh. Ustazah. Boleh Bu Ustazah, Bu Ustazah Romla Boleh. ya. Boleh banget. Kebetulan saya ngefans banget sama Bu Ustazah. Mau pulang aja kali ini. Enggak Bu Ustazah, saya mau nanya Bu Ustazah nih. Saya mempunyai pasangan atau istri nih, terkadang kan dia tuh kalau saya yang menegur langsung kan dia, saya punya mertua, kalau saya negur langsung dia agak baper gitu. Makanya saya melalui istri saya bagaimana agar ketika kita mempunyai problem rumah tangga gitu, biar mertua saya tuh ketika mempunyai kesalahan, ketika kita tegur tuh tidak baper gitu Bu Ustazah. Gimana Bu Ustazah? Oke. Jadi yang namanya kebenaran kalau ada kesalahan harus diluruskan. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun itu pahit rasanya. Apalagi kalau kesalahan itu dilakukan oleh orang-orang terdekat kita. Kita punya kewajiban untuk meluruskan, kita punya kewajiban untuk membenarkan. Tapi ada kalanya ketika kita menyikapi, menghadapi orang tua, terkadang memang kita bingung. Bagaimana nih cara negurnya ya? Misalkan kalau memang cara menegur kita nggak enak sama mertua, karena itu mertua ya, kita lebih baik bicara dulu sama pasangan kita, sama istri kita. Ma, enaknya bagaimana nih Ma? Ya biar istrinya nanti yang negur, karena biasanya kan anak lebih tahu. Dari yang anak muda nih mau nanya nih. Ya, Ayo. aku mau nanya juga. Namanya siapa? Zia. Namanya Zia, oke, Iya. nama anak aku sih yang kecil. Aku mau bertanya kepada Ustaz Cecep. Ustaz Cece. Ih, Ustaz Cece mantap juga ya, orang udah pada tahu namanya loh. Masya Allah. Makasih, ya, silakan. Bagaimana caranya mengingatkan orang tua untuk tidak membanding-bandingkan anaknya? Karena saya sama orang tua saya juga suka bertengkar gitu Pak Ustadz. Mohon izin penjelasannya bagaimana nih buat ngadepin orang tua yang suka membanding-bandingkan anaknya dengan yang lain. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan sang anak nih Ustaz Cecep? Baik, dulu pada masa Hasan dan Husain melihat seorang ayah yang salah dalam berwudu. Sebenarnya bisa tinggal dikasih tahu. Rasulullah itu wudunya begini, tapi nggak begitu. Bijaknya Hasan dan Husain adalah ternyata Hasan berwudu seperti si bapak tersebut. Dan ditegur, kamu salah, Nabi itu nggak begitu wudunya. Akhirnya orang tua tersebut, astagfirullah, selama ini saya salah wudu. Nah, itulah hal yang sangat bijak. Jadi sebagai generasi Z ataupun milenial, jangan langsung memberitahukan
Mama teh salah begini, nggak boleh begitu. Kalau Ada bagaimana- adabnya ya? Ada adabnya, makanya tarbiyah, takdib, adab dan adab edukasi. Apalagi kalau generasi sekarang itu harus orang tua tuh lebih kreatif. Jadi buat orang tua juga harus benar-benar upgrade juga ya. Ya, upgrade. Jangan selalu berpikiran seperti orang zaman dulu juga. Iya. Kasihan anak-anaknya. Betul. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yumajjisani au yunasirani. Jadi yang menjadikan anak itu muslim ataupun bukan itu orang tua yang mendidiknya. Tapi kalau orang tua tidak tahu caranya, maka pasti akan ditolak oleh anak. Maka akan sering berantem. Karena nggak tahu caranya. Harus tahu cara yang bijaksana. Ya, oke, makasih Ya, Pak makasih ya Ustadz. Sia ya. Sama-sama. Pertanyaannya. Pak Khairullah makasih banyak. Ya, silakan duduk lagi. Alhamdulillah jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Pokoknya jangan lupa saksikan terus Islam itu Indah setiap hari dari sini sampai dengan hari Minggu ya. Pokoknya terus tanpa terkecuali jam 5 pagi di Trans TV. Dan sekarang waktu kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya belum. Saya baru aminin doang. Ayo silakan, silakan. Ustaz Zaromlah. Dimakan. Cita rasa Arab kita campur dengan sambal Indonesia. Enak pokoknya, pakai sambal, masya Ada Allah. daging terus pakai bawang. Iya. Bawang ini juga bagus. Cukup unik nih, rasanya khas Timur Tengah. Dagingnya empuk, juicy. Seorang model cantik mencoba menjalani hidup sebagai pemulung di pesisir pantai yang keras. Aduh, aku pusing, Nek. Maaf ya, Nek. Safa nggak bantuin. Bersama nenek Sapiah yang sabar dan penyayang, Salva merasakan perjuangan hidup yang sebenarnya. Saya sedih ngeliat Nek. Saksikan selengkapnya di Jika Aku Menjadi, Minggu 18 Juni, jam 5:30 sore di Trans TV.